agar tidak ada kesan bahwa orang lokal menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ya teman-teman, saat ini kita sudah berada di rumah. Nah teman-teman, inilah wisata Tundenui ya, yang ada di Brewe, salah satu desa yang ada di Kecamatan Longikis. Lokasi wisatanya ini di puncak ya teman-teman, tinggi sekali. Di sini juga ada tempat-tempat bersantai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Isek kabar taka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Oke teman-teman, saat ini kembali kami mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan ya teman-teman, daerah penyangga IKN Nusantara, tepatnya Tanah Pasir. Nah kali ini kami ingin mengajak kalian semua mengenal lebih dekat Tanah Pasir. Meskipun nanti video-video ke depan kita coba lagi untuk update terkait perkembangan IKN Nusantara. Nah nanti di sini saya juga ngobrol-ngobrol teman-teman terkait IKN dengan salah satu pengurus TBBR ya, atau pasukan merah yang ada di Tanah Pasir. Nah mungkin itu teman-teman, jangan lupa simak videonya sampai selesai. Teman-teman, kali ini kembali kami mengajak kalian semua mengenal lebih dekat Tanah Pasir sebagai salah satu daerah penyangga IKN Nusantara. Nah nanti kita juga sambil mengobrol santai dengan salah satu pengurus pasukan merah di Tanah Pasir. Nah teman-teman, saat ini saya juga bersama salah satu pengurus ya, TBBR atau Tariu Borneo Bangkule Rajang yang ada di Pasir teman-teman. Namanya adalah Bang Harli. Nah Bang Harli, apa kabar Bang Harli? Alhamdulillah baik. Kabar buen ya? Kabar buen. Kabar buen. Nah ini saya sering melihat Bang Harli sendiri sering apa ya, melaksanakan kegiatan yang saya lihat itu berkaitan dengan TBBR itu sendiri. Apakah memang menjadi sebuah aktivitas rutin Bang Harli sendiri di Tanah Pasir? Ya terima kasih saudaraku Nengkuat Pasir. Benar, memang saya aktif akhir-akhir ini di organisasi kemasyarakatan, khususnya Tariu Borneo Bangkule Rajang Pasukan Merah, di mana kurang lebih saya baru mengaktifkan diri di organisasi ini kurang lebih 8 bulanan ini. 8 bulan ya, lumayan 8 bulan ya. Nah kalau boleh tahu terkait TBBR ini, Bang, TBBR ini sendiri apa sih sebenarnya? Karena kan mungkin ya sebagian orang juga sudah banyak yang paham, tapi mungkin tidak ada salahnya kalau misalnya apa sih sebenarnya organisasi TBBR ini sendiri atau pasukan merah itu yang juga saat ini kita bisa lihat ada di Tanah Pasir tentunya. Baik, TBBR itu sendiri adalah kurang lebih sama dengan ormas-ormas yang lain, bahwa dia organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung di adat dan budaya. Namun mungkin keistimewaannya TBBR adalah karena salah satu visi misi daripada Tariu Borneo Bangkule Rajang itu adalah menyatukan orang-orang Dayak setanah Dayak. Jadi di TBBR itu tidak ada sekat. Misalnya saya etnis Pasir, yang lain adalah etnis Bentian, Benuak, Tunjung, dan lain sebagainya. Kita adalah satu kesatuan, adalah orang Dayak. Jadi kita tidak memisah-misahkan itu. Kita semuanya adalah Dayak. Makanya kelihatan TBBR itu lebih solid, lebih kuat, karena kita semua satu, walaupun kita berbeda etnis. Misalnya saya etnis Pasir, ada yang Bentian, Tunjung, dan lain sebagainya, namun kita disatukan dengan sebutan Dayak. Nah ini menarik ya, Bang Harli, saya lihat kan kita tahu bahwa setiap daerah ini meskipun kita ini luas banget ya di Kalimantan ini, tapi TBBR itu bisa masuk ke seluruh wilayah ya, hampir-hampir seluruh wilayah ya.
termasuk yang saat ini kita bisa lihat di pasir dan PPU ya. Itu gimana sih konsepnya itu kok bisa ya? Seperti apa ya? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Ya, saya menilai kenapa TBBR ini cukup besar di Kalimantan ini, dan mungkin satu-satunya ormas yang terbesar, salah satu ormas yang terbesar yang ada di Kalimantan ini adalah TBBR. Konsepnya adalah bagaimana kita bisa menyatukan orang-orang Dayak setanah Dayak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak ada sekat antara satu dengan yang lainnya. Kita adalah satu kesatuan, adalah Dayak. Nah, makanya itu yang membuat TBBR ini besar sebenarnya. Terus yang kedua, TBBR itu hadir untuk menjaga dan merawat adat dan budaya. Nah, teman-teman di luar sana kadang-kadang salah paham terkait dengan TBBR. Padahal TBBR itu hadir ke pasir ini bukan membawa adat dan budaya Kalbar misalnya atau Kalteng, namun tetap membawa adat dan budaya daerah setempat. Misalnya kita pasir, ya pasir. Nah, terkait atribut itu bukan adat dan budaya, itu adalah atribut ormas. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi memang tetap mengikuti kultur dan budaya setempat ya. Ya, harus dan itu wajib. Jadi kita berpedoman kepada di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya TBBR hadir di pasir misalnya, yang kita bawa adat dan budaya. Nah, makanya saya kebetulan sebagai humas di TBBR ini bagaimana mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan yang kita angkat ini adalah budaya-budaya pasir. Dan ini lagi teman-teman lagi menggalakkan khususnya anak-anak muda untuk belajar seni dan budaya, khususnya seni budaya pasir, karena ada beberapa itu budaya yang perlu teman anak-anak muda ini pahami itu gitu loh. Jadi terus misalnya mengadakan ritual-ritual adat, misalnya yang kita pakai adalah ritual-ritual adat pasir, bukan ritual-ritual adat Kalbar, Kalteng dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat masyarakat luas terkait TBBR ada di pasir. Kalau kita lihat ya, Bang Harli, kita tahu bahwa Panglima Jila sendiri, Panglima tertinggi pasukan merah ya, TBBR, itu sudah menyatakan dukungan terhadap IKN. Nah, bagaimana pandangan atau sudut pandang dari teman-teman TBBR atau pasukan merah yang ada di Pasir, yang kita tahu bahwa Pasir dan PPU sangat dekat sekali dengan lokasi IKN. Mungkin bisa dibagi penjelasannya biar kita semua jadi tahu tuh. Ya, terkait dengan adanya keputusan presiden atau pemerintah bahwa ibu kota negara ditempatkan di Kalimantan, khususnya di Tanah Pasir, kami dari TBBR Pasir sangat mendukung dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut. Namun harapan kami khususnya dari TBBR Pasir atas dipindahkannya ibu kota negara ke Tanah Pasir, efek daripada pemindahan itu harus berefek positif tentunya buat masyarakat Pasir itu sendiri. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan orang-orang Pasir, khususnya kearifan lokal orang-orang Pasir dan sumber daya manusia orang-orang Pasir harus lebih diperhatikan agar tidak ada kesan bahwa orang lokal menjadi penonton di tanahnya sendiri. TBBR Pasir pun maupun PPU juga sangat mendukung dengan catatan yang tadi itu ya. Siap, kita siap mendukung, artinya tidak ada sedikit niat untuk menghalangi dengan pemindahan itu. Kita malah menyambut positif dan bersyukur dengan ibu kota dipindahkan ke Tanah Pasir. Namun kita berharap dengan pemindahan itu adalah menjadi pintu awal untuk kejayaan masyarakat Pasir itu sendiri. Artinya masyarakat Pasir, khususnya Etit Pasir, itu pemerintah bisa memperhatikan dari
eh, kearifan lokalnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Terkait aktivitas dari Bang Harli sendiri ini, termasuk juga salah satu pengurus dari TBBR Pasir ya, atau Pasukan Merah Pasir. Kira-kira nih, baik saya pribadi mungkin mau teman-teman ataupun teman-teman yang lain, kira-kira bisa melihat sosial medianya di mana ya Bang Harli? Atau mungkin dapat diinformasikan kepada kami nanti, siapa tahu kami ingin lihat, oh ternyata kegiatan TBBR, kemudian kegiatan budayanya itu teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin bisa disampaikan. Baik, untuk kegiatan TBBR sendiri buat teman-teman atau masyarakat yang ada di negara ini, di negeri ini, silakan untuk melihat aktivitas atau kegiatan TBBR Pasir khususnya yang ada di Pasir dan PPU. Silakan untuk menonton di channel YouTube kami, yaitu Laung Buyung. Laung Buyung ya? Laung Buyung. Laung Buyung. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya, Laung Buyung, bisa di subscribe, like, komen, dan share juga. Itu banyak kegiatan terkait TBBR, termasuk juga kegiatan-kegiatan budaya ya, ada Bang Harli ya, kegiatan-kegiatan budaya yang bisa teman-teman lihat, minimal sebagai tambahan informasi teman-teman, atau pengkayaan informasi terkait hal-hal yang ada di Tanah Pasir maupun juga di PPU. Nah, mungkin ada yang disampaikan lagi Bang Harli, atau pesan mungkin? Baik, kepada teman-teman di luar sana, pesan saya, marilah kita berpikiran positif dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap persoalan, karena kita adalah satu negara, satu bangsa, Indonesia. Nah, teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan salah satu pengurus TBBR atau Pasukan Merah yang ada di Tanah Pasir. Dan juga teman-teman tadi sudah saya ajak untuk melihat kondisi di sini ya teman-teman. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Tanah Pasir atau daerah penyangga IKN Nusantara. Namanya adalah Tunden Nui. Nah, mungkin teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya, minimal sebagai tambahan informasi bagi kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengupdate lagi terkait perkembangan IKN Nusantara. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.